Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Faiza Anwar, saya sendiri, dan Rivaldi Firmansyah akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Mobile Forensik Investigasi Studi Kasus Carding pada Facebook Messenger. Pada materi ini ada beberapa sesi, yaitu sesi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan sesi tanya jawab. Sesi pendahuluan akan dibacakan Saudara Rivaldi. Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Ada dampak positif dan ada pula dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut. Internet selain memberikan manfaat juga menimbulkan efek negatif dengan semakin terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik dalam jaringan komputer seperti internet. Masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Perkembangan zaman ini pun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan baru yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan yang sifatnya baru, khususnya menggunakan internet. Yang dikenal sebagai cybercrime. Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang khusus untuk menangani kasus kejahatan dunia maya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang tersebut secara material telah dapat menjawab persoalan kepastian hukum menyangkut tindak pidana cybercrime, hacking maupun cracking, disertai dengan sanksi pidana atas tindakan tersebut. Salah satu tindakan kejahatan yang kita ambil pada topik kali ini yaitu kejahatan carding. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Carding adalah sebutan yang digunakan untuk menamakan orang untuk melakukan kejahatan carding. Kesalahan tersebut dari hasil penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan di atas. Penting dilakukan penelitian tentang investigasi forensik bukti digital menggunakan metode mobile forensik. Pelaku tindakan cybercrime selama ini masih hanya menggunakan tools dan komputer dalam melakukan aksinya. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah bukti elektronik karena fleksibilitas yang mudah dibawa serta umum yang digunakan para pelaku cybercrime. Pembaharuan pada penelitian ini adalah penentuan tools, framework, dan skenario atau perlakuan pada objek yang berbeda dengan penelitian Moh Rizkyadi 2020. Perbedaan metode forensik yaitu berupa investigasi terhadap perlakuan pada objek, dan tool yang digunakan dari penelitian. Dengan pembaruan ini diharapkan dapat menambah referensi tools yang relevan dalam melakukan investigasi forensik digital sesuai dengan kasus cybercrime yang terjadi dan mampu mengisi gap riset terdahulu sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, sehingga pada akhirnya diperoleh bukti digital berintegritas legal dan diterima. Tujuan penelitian ini untuk memberikan referensi agar dilakukan pengembangan tools digital forensik dan metode investigasi forensik digital ada agar senantiasa memberikan solusi yang tepat dalam pengungkapan bukti digital dari kasus cybercrime ini. Kita membahas metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode mobile forensik karena penelitian ini hanya memakai Facebook Messenger untuk mencari bukti digital terkait kejahatan carding.
Desain penelitian ini berasal dari literatur dan hasil penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan investigasi atas penelitian tersebut dengan didukung literatur yang telah ada. Mematakan pembaruan yang dapat dikembangkan dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya berdasarkan gap penelitian terdahulu ditetapkan skenario kasus, objek, metode, dan tools yang sesuai atas perkembangan penelitian ini. Gambar di samping merupakan alur desain atas penelitian dari objek yang telah ditentukan serta langkah terakhir mempresentasikan hasil analisis tersebut dalam penelitian. Yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi adalah proses memilah barang bukti fisik oleh investigator dari tindak kejahatan komputer untuk dijadikan bukti otentik saat proses penyidikan. Yang kedua ada collection, adalah proses duplikasi dari barang bukti fisik yang otentik ke bukti digital untuk menjaga integritas barang bukti dari perubahan atau kontaminasi. Yang ketiga ada examination atau pemeriksaan, adalah proses ekstraksi hasil image hingga data digital yang ada di dalamnya sama dengan barang bukti fisik. Yang terakhir itu ada yang selanjutnya analisis, adalah proses pengecekan barang bukti digital yang telah didapatkan dari eksaminasi barang bukti digital, diproses secara detail sesuai laporan tindak kejahatan untuk mengungkap kasus tersebut. Yang terakhir ada reporting, adalah proses pembuatan laporan. Hasil laporan analisis menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kriminal, penjelasan tools yang telah dipakai, dan metode yang digunakan. Hasil dan pembahasan dari jurnal yang telah kami buat yaitu tahap awal dalam penelitian ini yaitu proses mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan bukti forensik terhadap kasus terkait yaitu kejahatan carding. Proses ini dilakukan untuk mengakuisisi data dan file yang menjadi bahan untuk pelaku dalam melakukan kejahatannya, dan termasuk barang bukti elektronik atau pengakuan langsung dari pelaku, sebagaimana skenario kasus yang telah ditentukan. Proses dilakukan dengan menyelidiki grup terkait dan menginvestigasi dengan menggunakan sosial media yaitu Facebook dan Messenger dan laptop sebagai perangkat kerasnya. Selanjutnya, untuk memulai proses collection bukti forensik yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu Facebook akun pelaku carding, Facebook Messenger karena media komunikasi tersebut masih menjadi pilihan utama pengguna carding atau seorang carder dalam melakukan transaksi barang atau jasa yang dimilikinya. Di samping itu, bukti elektronik tersebut merupakan barang bukti yang sangat potensial dalam kasus cybercrime yang membuat informasi seperti file, catatan, dokumen, gambar atau foto, atau grup, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti digital dalam investigasi atau penuntutan forensik digital. Dalam penelitian ini dibuat satu skenario tindakan cybercrime berupa carding, yaitu tindakan yang menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain yang diperoleh secara ilegal dan pada umumnya diperoleh dengan mencuri data pemilik kartu kredit di internet. Tindakan carding yang diskenariokan dalam penelitian ini adalah pelaku yang memperoleh data kartu kredit dari pihak lain dan tidak melakukan phishing atau trik tertentu. Berdasarkan tindakan cybercrime tersebut, telah dilakukan penyelidikan alat bukti elektronik, diantaranya berupa postingan dalam suatu grup transaksi ilegal atau black market, yang selanjutnya dijadikan simulasi dalam penelitian ini. Pelaku tindakan cybercrime pada umumnya dalam melakukan aksinya menyembunyikan jati diri atau anonimus dalam melakukan tindakannya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Software yang digunakan sebagai tools digital forensik pada penelitian ini adalah Facebook dan Chat Messenger tool untuk menginvestigasi pelaku kejahatan carding. Adapun penggunaan software ini dipilih karena merupakan software yang memungkinkan dalam melakukan analisis forensik digital serta gratis untuk digunakan. Facebook dan Facebook Chat Messenger digunakan
untuk melakukan investigasi dengan menanyakan bukti secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya, Facebook sebagai simulasi dalam penelitian ini sebelumnya dilakukan pencarian grup terkait, yaitu grup jual beli ilegal atau black market bersifat private, di mana tidak semua orang dapat melihat postingan. Dengan kata lain, hanya anggota yang dapat melihat postingan grup tersebut. Oleh karena itu, akun Facebook harus bergabung terlebih dahulu agar dapat melihat isi berbagai postingan grupnya. Dengan bergabung, kita dapat menemukan beberapa bukti yang terkait kejahatan cutting seperti di atas. Pada tahap collection, kami menjalankan skenario atas objek bukti elektronik terhadap ditemukan bukti digital adanya suatu jual beli terlarang berupa kredit card atau CC pada suatu grup jual beli private, ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dengan adanya bukti tersebut, kami mulai melakukan proses forensik berupa investigasi pelaku untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari pelaku kejahatan cutting tersebut. Seperti gambar di bawah ini, di mana pelaku menyebutkan informasi tentang bahan yang digunakan pelaku dalam mencari credit card korban. Beberapa penjelasannya yaitu, yang pertama, komputer dan internet itu digunakan sebagai barang utama dalam menjalankan aksinya. Kemudian Hafiz Pro, biasanya tool ini digunakan untuk cracking dalam dunia hacking. VPN digunakan untuk meng-hide lokasi kita. Dengan menggunakan VPN, kita terdeteksi di negara lain sesuai settingan dari VPN-nya. Kemudian RDP. RDP berfungsi untuk meremote desktop komputer. Jadi, dengan menggunakan tools ini, alamat IP kita yang sebenarnya itu tidak akan diketahui. Kemudian selanjutnya itu CC Checker. CC Checker itu berfungsi untuk mengecek apakah suatu kredit card yang telah kita dapatkan masih live atau dead. Jadi bisa digunakan atau tidaknya. Di samping ini itu merupakan bukti investigasi berupa langkah-langkah yang dilakukan pelaku dalam melakukan kejahatannya. Oke. Sekarang masuk sesi kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dari proses investigasi forensik bukti digital dari bukti elektronik, sebuah postingan Facebook dan chat dari pelaku, perbedaan kerentanan suatu website terhadap tindakan pelaku kejahatan yang ditunjukkan dengan bukti bahwa meskipun kita telah berupaya memperkuat keamanan, tapi pelaku kejahatan masih tetap menemukan celah. Oleh karena itu, kita harus terus mengupdate keamanan sistem website agar terhindar dari tindak kejahatan yang tidak kita inginkan. Saran dari kelompok kami yaitu, untuk penelitian selanjutnya adalah memetakan skenario lain yang mungkin dilakukan oleh pelaku cybercrime pada bukti elektronik dan bukti digital, serta penggunaan tools atau cara mendapatkan bukti digital forensik lain untuk mengatasi permasalahan penanganan bukti digital dalam penelitian ini. Sekarang masuk sesi tanya jawab. Mungkin sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.